Ketimbang merupakan perkataan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tak di bawah tempurung membiarkan bahasa kita ini tidak berkembang. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys ya, kita kembali akan mereaksi satu video miliknya Garuda Zone IDN ya, Indonesia. Dan teman-teman ya, jangan lupa nanti kunjungi channelnya Garuda Zone IDN ya, Indonesia. Linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya teman-teman jangan lupa ya di subscribe. Oke guys, langsung kita tonton videonya. Banyak rakyat Malaysia tak pandai berbahasa Malaysia. Itulah realita yang kini dihadapi tetangga kita Malaysia. Padahal bahasa merupakan lambang dan identitas negara. Hal ini pula lah yang menjadi kekhawatiran salah satu Dewan Rakyat Malaysia yang mengisyaratkan agar rakyat Malaysia dapat meniru bahasa Indonesia yang kaya akan kosakata, menyerap dan menggunakannya pada kehidupan sehari-hari, sehingga rakyat Malaysia tak seperti hidup di dalam tempurung. Sebagai bahasa yang hidup, kosa kata bahasa Melayu sentiasa berkembang penggunaannya. Ada yang suatu ketika dahulu kerap digunakan, kini sudah dianggap klasik. Contohnya, dahulu digunakan tetuang udara, namun kini ia adalah radio. Kalau sebelum ini ia adalah lelereng, kini ia adalah basikal. Lelereng, lereng kalau di kami guys bahasa Medan, lereng, sepeda. Ujana ilmu yang bermaksud taman ilmu, ujana buku yang bermaksud taman yang dipenuhi buku-buku. Sama ada sedar atau tidak, sudah banyak kata serantau ala Melayu atau Nusantara yang sudah terserap ke dalam bahasa Melayu. Bukan sahaja serantau, malah kata-kata dialek, bahasa sukuan dan sebagainya ada yang sudah diterima sebagai bahasa standard. Proses penyerapan satu bahasa ke dalam bahasa lain berlaku dalam semua bahasa di dunia ini. Perkataan ketimbang merupakan perkataan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermaksud kata untuk menandai perbandingan. Kata ketimbang sama erti atau bersinonim dengan kata daripada. Perkataan peluncuran misalnya, maksud yang sama dengan pelancaran. Hal atau perbuatan memperkenalkan produk atau program semakin peluncuran, banyak pelancaran. oleh Kalau di kita sudah beda arti itu ya. Dalam konteks yang bersesuaian. Jadi saya ingin menyeru kepada ahli dewan ini, Francis Speaker, untuk terus memperkayakan bahasa Melayu dan jangan jumut, dan harus kita sama-sama angkat bahasa Melayu, dan perakaman kata makna ini semua sudah pun dimasukkan, sebahagiannya sudah terakam dalam kamus terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Izinkan hari ini, Tuan Speaker, saya ingin berkongsi beberapa perkataan Soho. Perkataan Soho ini bermaksud trending dengan izin yang telah dipaparkan oleh laman Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Pertama, ketimbang. Kedua, takanan. Ketiga, intihal. Keempat, mahsul. Disuruh masukkan kelima, ya, purbasangka. Ketimbang. Keenam, takul. Ketujuh, kesenjangan. 8, tiwikrama. 9, walhasil. Dan 10, mahakaya. 11, kebenakaan. Dan 12, tata kelola. Kita tidak boleh menjadi tata kelola, membiarkan bahasa kita ini tidak berkembang, dan seharusnya menggunakan sepenuhnya ruang yang ada ini untuk terus memperkembangkan bahasa kita. Jadi dalam istilah bahasa Indonesia ya guys ya, kita tidak boleh berpurbasangka kepada, maksudnya berprasangka kepada bahasa ini, sedangkan proses evolusi dan perkembangannya harus diperluaskan dan pengayaan bahasa Melayu itu terus mesti berlaku dengan baik. Tak seperti bahasa Indonesia, pakar studi etnis Malaysia menyatakan bahwa kekuatan politik telah gagal menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan masyarakat multiras di negeri itu. Bahkan pada sidang parlemen, para penjabatnya lebih suka berbahasa Inggris ketimbang bahasa Melayu. Hal inilah yang menyebabkan politik Malaysia tak menjadi contoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pada kesempatan itu, anggota dewan tersebut juga menjelaskan, jika kata ketimbang yang kosakatanya berasal dari bahasa Indonesia juga harus dimasukkan ke dalam kosakata Melayu. Namun kata ketimbang malah memiliki kontroversi di negara tersebut. Ketimbang-ketimbang ni saya cek dalam kamus dewan, tak ada kutipan ketimbang. Saya baca dalam internet, dalam WhatsApp, kata ketimbang tu kencing, tipu dan sembang. Apa pandangan Laru? Itu ya guys ya, sekelas anggota dewannya Malaysia seperti itu ya, mengatakan ketimbang apa katanya tadi. Ini kan sebenarnya kesannya meremehkan kosakata kita ya, tapi akhirnya ketimbang itu ya sekarang dimasukkan ke kamus besarnya Malaysia ya. Ini kualitas DPR Malaysia ini ya seperti ini. Sok pintar sebenarnya Oon.
Saya tak nak masuk campur. Ini kena belajar bahasa je sedikit. Macam ketimbang. Saya tanya dia orang bahasa. Istilah ini dia ikut zaman. Dia apa yang disebutkan keperihalan keadaan. Ini teori bahasa. Context of situation. Orang guna, dia guna. Dulu tidak ada alaf, tidak ada mampan, tidak ada ketelusan. Tetapi bila kita gunakan, dia bahasa teliti, terutama ucapan belanjawan, dan dia rasa sesuai, dia kembangkan. Dan saya sama setuju dengan Beras. Saya tak nak masuk campur bab ni. Tak ada orang lain dah ke? Ni bukan level ahli parlimen. Nampak lekeh sangat. Sampai ketimbang pun nak jadi isu. Cek dulu sebelum tanya. Perkataan petimbang ni, bahasa Melayu Jawa maksud dia perbandingan antara dua perkara ataupun beri pilihan. Bahasa Melayu ni diluas. Bahasa Nusantara di antara sebahagian daripada kosa kata bahasa Melayu. PMX ni, Datuk Seri Anwar ni selalu je dia guna perkataan ketimbang ni dalam bahasa Melayu klasik. Kadang-kadang bahasa PMX ni kita pun tak pernah dengar, betul tak? Kadang-kadang kita kena check balik, kita kena belajar, kita sendiri kena belajar. Sebab bukan bidang kita. Kita kena hargai dan martabatkan bahasa Melayu kita. Kalau hampa ikuti PMX dari dulu, Datuk Seri Anwar ni pencipta sastra, kalau perasan banyak lagi perkataan-perkataan yang kita pun tak pernah dengar kan selama kita hidup kan, walaupun kita ni Melayu. Anwar ni orang yang dia peka lah dalam penggunaan bahasa, terutamanya ketika ucapan rasmi, wacana politik dan pentadbiran lah. Selalu digunakan bahasa-bahasa yang kita tak pernah dengar ni. Nampak pelik kan, tapi itu memang ada. Cara tak langsung mengangkat martabat bangsa kita, bab kata falsafah bahasa jiwa bangsa, boleh tahu tu. Jadi salah ke penggunaan perkataan ketimbang tu? Come on lah, suburkanlah semangat bahasa kita sikit. Jangan sikit-sikit nak cari kesalahan. Kutuk sana sini, last kena batang hidung sendiri. Next election minta tukar lah ahli parlimen macam ni kan, tak ada level kan. Sampai ketimbang pun nak jadi bahan, tak ada isu lain dah ke. Apa koyak ke dengan belanjawan 2025. Banyak orang lahir di Malaysia masih tidak pandai berbahasa Malaysia. Mungkin topik yang boleh juga dijadikan perbincangan di masa hadapan. Dan saya setuju 100% dengan komen tersebut. Dan sebenarnya 100%, kurang rasa 100%. senang kerana walaupun kita 100% berkata untuk mengagungkan bahasa Malaysia, bunyinya sedap, but the reality-nya is you can hidup di Malaysia 10, seperti ini ya guys ya, orang sebagai berbicara seorang di sana expat, ya, contohnya, campur-campur dengan dan bahasa tidak Inggris. perlu berbahasa Malaysia kerana segala-galanya disediakan dan dimudahkan dalam bahasa Inggris, so there is no keperluan untuk berbahasa Dari wajahnya Malaysia, sih which I wajah always bule feel ya ini ya. is sayang. And kalau let's say lah seorang expat, you hantar ke Malaysia 10 tahun dan you hantar ke Indonesia 10 tahun, di Indonesia expat itu akan berbahasa Indonesia because dipaksa. And the problem in Malaysia is that kita tidak memaksa orang asing ataupun expat ke apa untuk berbahasa Malaysia, malah kita lagi nak bercakap bahasa Inggeris. Berbanding dengan bahasa Melayu Malaysia, dari sisi jumlah penutur, jumlah peminat bahasa Indonesia di kalangan ASEAN dan wilayah luar negeri lainnya cukup besar. Ya betul. Dari sudut pandang politik bahasa, bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia belum memiliki dasar hukum untuk mewakili kebakuan bahasa. Berbeda halnya dengan bahasa Indonesia, yang memiliki tata bahasa baku, pedoman ejaan, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Di Indonesia sendiri, bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki beberapa varian dialek berdasarkan wilayah sebarannya. Ya betul. Dalam perkembangannya kini bahasa Indonesia sukses menjadi bahasa kedua ASEAN, namun bahasa Melayu masih lagi mencari identitas di negaranya sendiri. Apa pendapat Anda? Kadang-kadang kita ini ketawa ya guys ya, ngelihat orang-orang Malaysia ini ya sibuk mengurusi bahasa Indonesia, padahal di negaranya sendiri bahasa yang mereka gunakan, bahasa Melayu di sana itu aja sangat-sangat nggak bisa berkembang sama sekali ya kan. Justru banyak serapan-serapan dari bahasa Indonesia mereka pakai ya kan. Serapan-serapan bahasa-bahasa daerah dari Indonesia banyak mereka gunakan di sana, dimasukkan ke kamus mereka, Kamus Besar Melayu ya di sana ya. Bikin jengkel juga kan, masih banyak dari mereka itu masih menganggap bahasa Indonesia ini
dicuri lah ya kan dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini nggak ada lah. Iya kan, tapi mereka sendiri banyak menyerap istilah-istilah dari bahasa Indonesia, menyerap kosakata bahasa Indonesia, tapi sok pintar, sok paling pintar di muka bumi, di alam semesta ini, tapi meremehkan kita, kayak sudah iya-iyanya. Padahal mereka ini meniru kita terus kebanyakan. Yang bikin jengkelnya kan itu, sok-sokan gitu, kayak iya sudah iya-iyanya ya kan, ngeremehin kita lah, IQ rendah lah, mereka tinggi lah. Buktinya mana? Bahasa Melayu aja sampai sekarang nggak jelas gimana statusnya di sana. Kayak gitu IQ tinggi. Oh iya bisa juga ya, karena IQ tinggi harus berbahasa Inggris. Wah, itu menunjukkan kepintaran mereka. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi bahasa Melayu itu dinomor 2-kan. Padahal kalau di kita bahasa Melayu itu dilestarikan, bukan dihilangkan, dilestarikan bahasa Melayu. Dan bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia ini dilestarikan, jangan sampai punah. Jadi kalau menurut teman-teman seperti apa ini guys, ngelihat videonya ini, ngelihat orang-orang Malaysia ini, apalagi ada tuh DPR tadi tuh, ketimbang diplesetkan seperti itu gimana itu, kayak gitu kualitas seorang anggota parlemen, kayak udah pintar ternyata on, apa kayak gitu tuh, DPR kok kayak gitu. Kasih komentar guys ya, dan terima kasih teman-teman sudah menonton sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.